Adapun ujub model kedua, Al-Ghazali berkata, yaitu ia ujub dengan badannya, tentang indah tubuhnya dan penampilannya, serta sehat dan kuat tubuhnya, serta sepadannya bentuk tubuhnya dan indahnya paras, serta bagus suaranya. Ini diantaranya ujub dengan keindahan tubuh, penampilan, gaya, dan paras. Ada orang ujub dengan penampilan, seperti dalam hadis Rasulullah menyebutkan bagaimana bainama rajulun yamshi, ada seorang berjalan, dia memakai dua pakaian yang indah, yang kemudian dia ujub karena pakaian tersebut, kemudian Allah benamkan dia dalam bumi. Ya. Jadi ada orang pernah disiksa oleh Allah dengan ujub karena dia bangga dengan pakaiannya. Ya. Jadi penampilan itu bisa membuat orang ujub. Demikian juga paras yang cantik juga bisa bikin orang ujub, paras yang tampan bisa bikin orang ujub. Maka seorang tidak boleh ujub dengan hal ini semua. Karena ketika dia memiliki paras yang cantik atau paras yang tampan, dia merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Dia lupa bahwasanya itu semua murid dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya andil untuk bikin dirinya tampan ya. Dan kapan saja Allah bisa cabut semua nikmat tersebut. Allah bisa cabut, entah dia celaka, entah dia terluka di wajahnya atau mati, ya bisa saja ya. Jadi seorang tidak perlu ujub dengan parasnya. Oleh karenanya terlalu banyak dalil bagaimana dalam syariat bagaimana orang-orang yang berkulit hitam bisa mulia. Ya, seperti Bilal bin Rabah, seorang berkulit hitam dari Habasyah. Tetapi Rasulullah mendengar bunyi sandalnya di surga. Demikian juga Ibnu Abbas pernah berkata kepada muridnya, "Ala adulluka ala mar'atin min ahlil jannah." Maka tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita penghuni surga. Hadil mar'atus sauda. Inilah perempuan berkulit hitam. Dari penampilan mungkin kalah dengan yang berkulit putih mungkin ya. Tapi lihatlah ternyata dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia wanita yang sabar. Demikian dalam hadis ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan kotoran di masjid. Ketika dia meninggal Rasulullah SAW tanya, "Mana si fulana? Suka bersih-bersih masjid, kok nggak kelihatan?" Kata para sahabat, "Dia sudah meninggal ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku?" Nah, Nabi ingin menyolatkannya. Dia wanita mungkin berkulit hitam tapi suka bersih-bersihkan masjid. Subhanallah. Kata mereka, ya sudah malam mungkin. Ya mungkin para sahabat tidak ingin merepotkan Nabi. Akhirnya Nabi datang ke kuburannya, Nabi sholat di kuburan orang tersebut. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan penampilan. Sebagian orang, misalnya para lelaki yang memiliki kelebihan duit, kemudian mereka pakai jam tangan yang mahal. Ya kalau ada keperluan, bolehlah ada uzur untuk dalam urusan dagang. Tapi kalau sekedar gaya-gayaan, ya pakai pena yang mahal, ya pakai sandal yang mahal, untuk gaya-gayaan. Kemudian barang-barang yang mahal tersebut menjadikan dia merasa tinggi, ini yang musibah, inilah ujub di situ. Akhirnya dari ujub beranjak lagi menjadi sombong, ya. Karena ujub merupakan perantara yang mengantarkan orang sampai kepada tingkat kesombongan. Demikian juga ibu-ibu yang diberi kelebihan harta oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Harta tersebut bukan untuk dihambur-hamburkan membeli barang-barang mewah, barang-barang branded, yang akhirnya menipu diri seseorang. Ketika dia memiliki barang-barang branded, dia merasa dirinya tinggi, tidak merasa dirinya hebat. Dia lupa Allah tidak menilai itu sama sekali. Yang Allah nilai adalah syukurnya kepada Allah. Yang Allah nilai adalah takwanya kepada Allah. Mungkin ada yang berkata, "Ustaz, saya bisa bertakwa dengan barang-barang mahal." Ya Alhamdulillah kalau kau bisa. Tidak semua orang bisa demikian. Jangan menipu diri. Oleh karenanya, kalau dalam hadis tadi disebut ada orang bisa ujub gara-gara bajunya, penampilannya, maka demikian orang sombong dengan kecantikannya, sombong dengan parasnya, sombong dengan fisiknya, sombong dengan indahnya bodinya, ya, jasadnya, penampilannya, dan yang lainnya. Maka waspada, ini juga diantara bentuk ujub yang diingatkan oleh para ulama. Kembali lagi kita katakan yang Allah nilai adalah hati seorang, bukan penampilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab.